Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Penny Permatasari, NPM 19751022. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang bertema tentang analisis usaha tani budidaya ikan lele. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah manajemen agribisnis tentang analisis usaha budidaya ikan lele. Indonesia merupakan negara yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati, misalnya ikan lele. Budidaya ikan lele sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Ikan lele sudah sejak lama menjadi salah satu komoditas perikanan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Lele merupakan salah satu komoditas unggulan. Pengembangan usahanya dapat dilakukan mulai dari benih sampai ukuran konsumsi. Setiap segmen usaha ini sangat menguntungkan. Selain itu, konsumsi lokal. Pasar lele telah mulai diekspor dan permintaannya cukup besar. Jenis lele yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan dijumpai di pasaran saat ini adalah ikan lele dumbo. Dalam kegiatan budidaya secara intensif, ikan lele didorong untuk tumbuh secara maksimum hingga mencapai ukuran optimal. Lele dumbo merupakan komoditas yang dapat dipelihara dengan padat, tebar, tinggi dalam lahan terbatas. Hemat lahan. Di dalam kawasan marginal dan hemat air, untuk kolam ukuran 15 meter persegi, lele dumbo dapat ditebar sebanyak 5.220 ekor benih. Baiklah, sekarang kita memasuki analisis data dalam budidaya ikan lele. Yang pertama, lingkungan hidup dan masa perkawinan lele. Walaupun kita sudah dapat mengetahui teknik budidaya lele, akan tetapi itu tidak optimal. Kesalahan dalam pengolahan dapat berakibat buruk dalam kelangsungan usaha kita membudidayakan ikan lele. Ikan lele termasuk famili Colarida, yaitu jenis ikan yang mempunyai bentuk kepala gepeng dan mempunyai alat pernapasan tambahan. Ikan lele banyak ditemukan di benua Afrika dan Asia Tenggara. Penyebutan nama ikan lele di berbagai negara itu berbeda-beda. Secara umum, ikan lele memiliki tubuh licin, berlendir, tidak bersisik, bersungut, dan berkumis. Yang kedua, perkembangbiakannya. Lele di alam memijah pada awal musim hujan. Rangsangan memijahnya di alam berhubungan erat dengan bertambahnya volume air yang biasanya terjadi saat musim hujan. Saat ketersediaan jenis pakan alami pada pembenihan lele lokal, di kolam dapat dengan dua cara, yaitu secara perpasangan dan secara massal. Lele lokal biasanya akan setia pada pasangannya, yaitu dengan cara meletakkan satu lele jantan dan betina dalam satu kolam, dengan lele jantan atau lele betina yang siap memijah. Lele akan bergantian untuk menjaga telurnya. Lele yang dibudidayakan dapat dikawinkan sepanjang tahun, asalkan dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa lele unggul. Yang pertama, lele dumbo. Jenis lele yang banyak dibudidayakan dan dijumpai di pasaran saat ini. Sementara lele lokal sudah jarang ditemukan karena
pertumbuhannya lambat dibandingkan lele dumbo. Yang kedua, lele sangkuriang. Salah satu varietas unggulan dumbo adalah lele sangkuriang. Lele sangkuriang merupakan perkawinan antara lele dumbo betina dengan lele dumbo jantan. Menghasilkan lele dumbo jantan, lalu dikawinkan kembali dengan lele dumbo betina, sehingga menghasilkan lele sangkuriang. Lele piton merupakan hasil perkawinan antar induk betina lele Thailand dengan lele dumbo jantan. Selanjutnya, habitat dan tingkah laku. Habitat atau lingkungan hidup lele banyak ditemukan pada perairan air tawar di daerah daratan rendah yang sedikit payuh seperti bekas tambak. Di alam, ikan lele banyak tinggal di sungai-sungai yang alirannya mengalir secara perlahan dan banyak juga hidup di daerah waduk, telaga, rawa, serta benangan air tawar lainnya, seperti kolam dan lainnya. Karena ikan lele menyukai air yang tenang, seperti daerah tepian yang dangkal dan berlindung. Ikan lele memiliki kebiasaan membuat lubang di tepian sungai atau kolam. Lele mempunyai kebiasaan makan di dasar perairan atau kolam. Lele adalah hewan karnivora, pemakan daging. Di habitat aslinya, lele memakan cacing, siput air, belatung, laron, jentik-jentik, serangga, kutu air, dan lainnya. Pakan tambahan yang baik untuk lele adalah yang banyak mengandung protein hewani. Selanjutnya, persiapan induk. Induk betina harus dipelihara secara terpisah pada kolam tersendiri dengan induk jantan. Kolam khusus ini bertujuan untuk mempercepat kematangan gonet. Ciri-ciri induk lele betina dan jantan siap pijat. Yang pertama, induk betina. Induk betina berciri-ciri perutnya besar atau buncit dan terasa lembek jika diraba. Pergerakannya lambat dan jinak. Alat kelaminnya bulat, berwarna kemerahan, dan tampak bengkak. Warna tubuh berubah menjadi coklat atau kemerahan. Jika perutnya diurut, kadang keluar cairan berwarna kuning tua. Selanjutnya, induk jantan. Alat kelaminnya memerah. Alat kelamin tampak jelas dan meruncing. Tubuh ramping dan gerakannya lincah. Pada perubahan warna kulit menjadi coklat kemerahan. Selanjutnya, tahap pemberokan adalah tahapan dalam pemijahan yang dilakukan secara dipisahkan saat induk ikan selesai diseleksi dan sebelum dipijahkan 1-2 hari. Pemberokan induk jantan dan induk betina harus di wadah yang terpisah. Fungsi pemberokan adalah menghilangkan stres pada saat ditangkap. Selain itu, mengurangi kandungan lemak dalam gonet dan meyakinkan hasil seleksi induk betina. Selanjutnya, pembenihan dan cara pemijahan. Pembenihan adalah usaha untuk menghasilkan benih ikan lele pada ukuran tertentu. Untuk menunjang proses pembenihan lele, dibutuhkan kolam pemijahan, bak penetesan, dan kolam pendederan. Manajemen air pada budidaya ikan lele harus airnya bersih, berwarna hijau cerah, kecerahan, atau transaksi sedang 30-40 cm. Ukuran kualitas air secara kimia. Bebas senyawa beracun seperti amoniak. Mempunyai suhu minimal 22-60 derajat Celcius. Manajemen kesehatan pada ikan lele. Pada dasarnya, anakan lele yang dipelihara tidak akan sakit jika mempunyai ketahanan tubuh yang tinggi. Anakan lele menjadi sakit lebih banyak disebabkan oleh kondisi lingkungan air yang jelek.
benih lele sudah dapat didederkan di bak atau tempat terbuka setelah benih berukuran 3 minggu. Saat pendederan benih ikan, ketinggian kolam sekitar 20-30 cm karena benih masih kecil. Lama pendederan benih lele untuk menghasilkan benih lele siap tebar ukuran 5-7 cm per ekor, sekitar 5-6 minggu. Pemanenan benih bisa dilakukan sore atau pagi hari, sewaktu suhunya tidak terlalu panas. Cara pemanenan dengan mengurangi air pelan-pelan hingga air berada pada tempat pengaliran. Alir pelan-pelan disurutkan hingga air akan mengumpul pada hubungan dekat pintu pengeluaran. Pemanenan dilakukan dengan cara bertahap, dengan menggunakan sisir halus. Usahakan benih lele tidak luka. Selanjutnya, kiat agribisnis lele. Pasar dan bisnis usaha lele memang luar biasa besar. Hal ini terlihat dengan menunjuknya warung pecel lele. Namun, keinginan yang demikian tinggi untuk agribisnis lele seringkali tidak dibarengi dengan suatu strategi yang tepat. Tidak jarang, modal yang ditanamkan habis dan bahkan menambahkan hutang yang tidak sedikit. Kesuksesan suatu usaha agribisnis perikanan memerlukan pengetahuan yang mendalam dan komprehensif antara segi teknik dan non-teknik dalam budidaya lele. Selanjutnya, analisis biaya budidaya ikan lele. Yang pertama, biaya investasi. A. 3 buah terpal ukuran 2x3 seharga 150.000 menjadi 450.000. B. Selang 15 meter per meter 2.500 menjadi 37.500. C. Ember karet 2 buah per buah 10.000 menjadi 20.000. D. Gayung 1 buah seharga 5.000 menjadi 5.000. E. Limit 1 buah seharga 15.000 menjadi 15.000. Jumlah yang diperoleh dalam biaya investasi adalah 527.500. Selanjutnya biaya produksi. Yang pertama, bibit lele 5.000 ekor. Per ekor Rp300 dengan jumlah harga Rp1.500.000. Yang kedua, pakan selama 3 bulan dengan jumlah harga Rp337.000. Yang ketiga, obat-obatan selama 3 bulan sebesar Rp50.000. Yang keempat, tenaga kerja sebesar Rp900.000. Yang kelima, biaya lain-lain sebesar Rp100.000. Selanjutnya biaya penyusutan sebesar Rp527.500 dibagi 10 sama dengan Rp52.750. Jadi, jumlah dalam biaya produksi adalah Rp2.939.750. Selanjutnya ke perkiraan hasil. Panen 70% dikali 5.000 dibagi 7 sama dengan 500 kilo dikali 7.000 dengan mendapatkan hasil 3.500.000. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan 3.500.000 dikurang dengan 2.939.750 menjadi Rp560.250. Selanjutnya memasuki BEP. Yang diperoleh adalah Rp2.939.750 dibagi 500 sama dengan 5.879,5. Jadi,
Itulah analisis usaha secara umum dengan perhitungan 500 bibit lele yang ditanam. Selanjutnya kesimpulan. Setelah kita mengetahui teknologi pembudidayaan ikan lele, kini sampailah kita pada tahapan terakhir tentang analisis usaha budidaya lele. Ikan lele sudah banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini didorong oleh semakin banyaknya dibuka warung pecel lele. Semakin hari, peminat pecel lele semakin meningkat. Hal ini mungkin disebabkan karena rasa pecel lele yang lezat. Budidaya ikan lele, baik dalam bentuk pembenihan maupun pembesaran, mempunyai prospek yang cukup baik. Permintaan konsumen akan keberadaan ikan lele semakin meningkat. Dengan teknik pemeliharaan yang baik, maka akan diperoleh hasil budidaya yang memuaskan dan diminati oleh konsumen. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.